ada kriterianya. Ketika kita itu harus diam supaya jadi emas. Nah, yang pertama apa? Ketika kalau kita sedang dalam kondisi satu marah, ya, ketika marah, jangan sekali-kali kita justru melontarkan kalimat, kata-kata. Ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya, baik bagi kita maupun bagi orang lain. Karena banyak orang bisa tercederai dari sebuah ungkapan yang kita kondisinya adalah bicara dalam keadaan marah. Begitu juga dalam keadaan sesuatu yang kita sedang tidak nyaman, ya, tidak enak, atau dalam keadaan mengalami sesuatu yang penuh dengan tekanan. Jangan banyak bicara. Justru diam adalah emas. Saat kita mengalami tekanan, kita disarankan diam. Iya, diam. Karena itu kita ketika tekanan kan kita juga mengalami emosi. Mengalami gejolak yang justru ingin melakukan sesuatu. Maka kendalikan diam. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah kenapa kita harus diam? Yang berikutnya, yang kedua adalah ketika apa yang namanya pembicaraan itu adalah sesuatu yang ghibah. Jadi ketika kita dalam sebuah interaksi, ya kan? Berarti di situ kalau ada sesuatu yang sifatnya ghibah, emas untuk kita bicara. Diam. Menjadi diamnya ini emas. Maka kalau kita justru banyak mengikuti pembicaraan itu tidak lagi emas, ya justru itu malah bencana bagi kita. Lalu apalagi yang harus kita lakukan ketika biar jadi emas? Yang ketiga adalah ketika ucapan kita ini menyebabkan orang lain tidak lagi melakukan kebaikannya. Jadi contohnya misalnya Mbak Ulfa itu orang yang tidak pakai jilbab, tahu-tahu pakai jilbab. Lalu saya memberikan komentar. Kata-kata saya ini membuat Mbak Ulfa yang melakukan kebaikan jadi terhenti dan nggak mau lagi. Gara-gara ucapan saya. Ya, dengarin Mbak Ulfa pakai jilbab. Ini artinya ketika saya bicara justru membuat orang lain menghentikan kebaikan. Jadi menghambat kebaikan orang itu bisa terjadi ketika seseorang itu bicara, ya kan? Jadi misalnya katakanlah ada orang yang sedang semangat melakukan suatu kebaikan, lalu kita katakan sesuatu, bisa jadi seolah-olah mencemooh dia atau menyurutkan dia menjadi tidak punya gairah lagi.